Di video kali ini aku akan bahas seputar persiapan untuk daftar CPNS atau P3K 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru pendidik semuanya, jumpa kembali bersama saya, Mas Guru Khalid. Bagaimana kabarnya untuk pendidik di Indonesia? Semoga baik-baik semuanya. Dan mudah-mudahan semua guru di Indonesia mendapat kesejahteraan dari pemerintah. Oke teman-teman, langsung saja. Di video kali ini aku akan bahas seputar persiapan untuk daftar CPNS atau P3K 2023. Sebentar lagi untuk pendaftaran CPNS dan P3K akan segera dibuka. Untuk surat resminya sudah turun dan sudah di-share dan disebarluaskan, pertanda akan segera dibuka. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan memberikan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk persyaratan mendaftar CPNS atau P3K. Berdasarkan pengalaman dan juga persyaratan yang sudah diinfokan jauh-jauh hari di laman SSCASN, web resminya. Teman-teman perlu mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja atau berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar. Teman-teman bisa mengumpulkan berkas dulu, barangkali teman-teman berkasnya masih tersimpan atau entah di mana berkas dokumennya. Pendaftaran CPNS atau P3K hanya dibuka di situs web resminya, yaitu sscisn.bkn.go.id. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelumnya teman-teman harus memastikan bahwa ada instansi yang membuka lowongan yang sesuai dengan linier atau sesuai dengan ijazah teman-teman. Misalkan nih ya, saya punya ijazah PAI, berarti kita lihat kantor atau sekolah mana yang membutuhkan atau membuka pegawai atau pendidik. Setelah itu, teman-teman baru mempersiapkan persyaratan dan dokumen-dokumennya. Yang kedua, ada persyaratan umum. Persyaratan umum adalah warga negara Indonesia. Usia paling rendah 18 tahun, yang paling tinggi 35 tahun. Selanjutnya, tidak pernah dipidana atau dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai CPNS, PNS, anggota Polri, atau TNI. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Selanjutnya, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun, minimal 10 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman keterima PNS di suatu daerah, berarti minimal 10 tahun mengabdi di sana, baru bisa mengajukan pindah ke daerah yang lainnya. Baik teman-teman, itu persyaratan umumnya. Kemudian pendaftaran CPNS atau P3K tahun ini akan segera dibuka. Pastikan teman-teman sudah tahu betul jadwal-jadwalnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan NIP. Pendaftaran pembukaan CPNS dan P3K 2023 ini dilakukan secara online dengan mengakses portal SSCASN dan akan dimulai pada tanggal 17 September 2023. Mungkin barangkali teman-teman belum mengetahui, bisa dicatat dan diingat-ingat waktu pendaftarannya.
Semoga tidak ada perubahan. Saya mendapatkan informasi ini berdasarkan surat resmi yang sudah dikeluarkan dari pemerintah atau dari web SSCASN. BKN sendiri saat pembukaan CPNS atau P3K meminta calon peserta yang berniat melamar untuk mempersiapkan dokumen atau berkas-berkas seperti yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu 1. Foto diri dengan background warna merah. Kemudian scan ijazah. Scan ijazah ini mulai dari ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir. Kalau teman-teman punya ijazah S1 atau strata 1 bisa di-scan dan digunakan. Selanjutnya, scan transkrip nilai. Biasanya gandeng dengan ijazah strata 1 atau S1. Selanjutnya yaitu scan KTP. KTP elektronik, teman-teman. Kalau teman-teman belum mempunyai KTP elektronik, segera mungkin teman-teman untuk membuatnya. Kalau misalkan teman-teman juga mau update untuk KTP elektroniknya, segera mungkin untuk update. Kemudian selanjutnya scan kartu keluarga. Scan ini mulai dari KTP, ijazah, transkrip nilai, kemudian kartu keluarga. Ini scannya, berkasnya asli, kemudian di-scan. Baik teman-teman, itu dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh teman-teman jauh-jauh hari. Selanjutnya, yang terakhir adalah tips untuk mendaftar CPNS atau P3K. Baik teman-teman, tips pertama untuk mendaftar CPNS atau P3K ini, teman-teman sebisa mungkin menghindari untuk mendaftar lewat ponsel atau mendaftar lewat HP. BKN mengungkapkan bahwa pelamar dilarang melakukan pendaftaran lewat ponsel atau HP. Hal ini bertujuan untuk menghindari data crash atau meminimalisir terjadinya kesalahan input. Kemudian tips yang selanjutnya, sebelum memulai pengunggahan data, pastikan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, KTP, ijazah, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan instansi. Jadi instansi punya aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan khusus berapa untuk filenya yang harus diunggah. Jangan sampai kelebihan atau kekecilan. Baik teman-teman, itu yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya bisa lulus pendaftaran CPNS atau P3K. Kemudian jika ada pertanyaan bisa bertanya lewat kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.